pertama bahwa 9 naga di zaman Pak Prabowo akan diganti 9 haji. Tapi karena sekarang masih banyak korban banjir bandang, jadi demo jilid 2 menunggu waktu yang tepat. Sementara itu Pak Prabowo menyiapkan rencana rahasia dengan menemui Aguan, Antoni Salim, dan 6 orang lainnya dari komplotan 9 naga. Alergi dengan demo, Oh gitu. kata Mayor Teddy. Jadi kalau demo itu membuat beliau jadi apa ya? Anggap itu kegaduhan, ya, membuat gaduh suasana gitu. Yap. Jadi, apakah ini menandakan kita kembali pada ruang di mana kebebasan berpendapat, demo itu jadi masalah besar bagi penguasa? Ya, kita tunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Kabar menghebohkan ketika kita melihat video hanya beberapa detik saja ya, di mana di situ ada Pak Prabowo dan juga yang katanya 9 naga, termasuk ada Pak Aguan di sana dan juga Boy Thohir di sana, duduk satu meja. Nah, ini membuat rakyat semakin bingung nih, apalagi kan akhir-akhir ini banyak banget kasus yang menyeret nama-nama tersebut gitu ya. Di Pertamina ada Boy Thohir dan juga Pagar Laut itu ada Aguan Pik 2 dan lain sebagainya. Nah, sementara rakyat meminta untuk Pak Prabowo mengadili ini semua, justru malah Pak Prabowo duduk bersama. Yang ini artinya, ya labas gitu aja guys. Ada apa sih, agenda apa sehingga Pak Prabowo harus bertemu dengan mereka gitu. Karena ini tidak melalui media ya, sepertinya lewat pintu belakang kalau kata Pak Said Didu. Tapi Pak Said Didu mengatakan ini semua dengan positif gitu, berpikir positif ya. Mungkin karena memang Indonesia benar-benar kritis membutuhkan dana sehingga Pak Prabowo mengajak untuk membangun Indonesia kembali, tapi dengan syarat-syarat tertentu gitu ya. Ya kita tidak tahu guys. Tapi ini banyak juga komentar netizen. Dan juga teman-teman semua, ini ada netizen yang mengingatkan tweetan Pak Prabowo yang waktu lampau, itu waktu dulu ya, yang dimana Pak Prabowo tidak bangga dengan Indonesia disebutkan negara terkorup juga gitu. Nah, mudah-mudahan Pak Prabowo membaca kembali tweetan tersebut. Begitu juga ada berita mengenai demo-demo ini yang katanya Pak Prabowo tidak suka dengan adanya demo, sehingga mengutus Mayor Teddy untuk menyampaikan satu hal. Nah, dan ini juga dibahas oleh netizen. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat ke videonya. Ini informasi terakhir dari Pak Prabowo. Kalau Aguan lagi digoyang, 9 naga lagi digoyang, sekedar informasi mungkin Bosman too early. Tapi mungkin Bosman adalah orang pertama bahwa 9 naga di zaman Pak Prabowo akan diganti 9 haji. Nomor 1, Bosman udah bocorin, Haji Isam. Itu akan menggantikan 9 naga. Jadi naganya 8, satunya hilang. Terus kemudian haji yang kedua, senior kita Bapak Yusuf Hamka. Itu akan menjadi orang kedua yang another bilioner baru. Dan haji ketiga, keempat, next Bosman bocorin, selalu ikut Bosman. Dan mana aja naga-naga yang turun ini juga nanti akan dikasih tahu. Pak Prabowo dan Gibran akan segera dilengserkan. Ini karena Tempo mempromosikan Indonesia Gelap Jilid 2. Ternyata setelah ditunggu tidak ada tindak lanjut dari 13 tuntutan mahasiswa di demo yang pertama. Malahan Pak Prabowo asik retreat dan meluncurkan Danantara serta Bank Emas. Setelah diluncurkan justru bursa saham Indonesia ambrol, sampai Pak Prabowo meminta Bareskrim untuk menjemput paksa investor saham yang sengaja menurunkan harga saham blue chip BUMN. Padahal itu sebenarnya karena Danantara dinilai banyak tikusnya. Untuk mengalihkan isu demo, kasus Pertamina di tahun 2023 akhirnya dibongkar setelah 2 tahun. Tapi karena sekarang masih banyak korban banjir bandang, jadi demo jilid 2 menunggu waktu yang tepat. Sementara itu Pak Prabowo menyiapkan rencana rahasia dengan menemui Aguan, Antoni Salim, dan 6 orang lainnya dari komplotan 9 naga. Kira-kira Pak Prabowo akan bikin rencana apa ya? Aku suka membongkar strategi politik simpatisan dinasti. Follow untuk kabar selanjutnya. Teman-teman, apakah kalian sudah menonton video mantan Mendikbudristek yang kemarin di reshuffle? Ada 2 alasan kenapa dia di reshuffle, dan menurut penuturannya itulah 2 alasan fatal yang membuat Mayor Teddy mendatangi Pak Satrio Sumantri. 2 alasan itu apa? Pertama, karena ada demo di kementerian. Yang kedua, ada demo mahasiswa terkait dengan UKT.
pada dasarnya nih, menurut Mayor Teddy, pada dasarnya Presiden Prabowo alergi dengan demo, dianggap bikin gaduh. Melalui pernyataan ini mengkonfirmasi bahwa Pak Prabowo sebagai presiden punya trauma mungkin ketika melihat mertuanya Pak Soeharto 32 tahun memimpin bisa turun dengan demo pada akhirnya. Jadi apakah ini menandakan kita kembali pada ruang di mana kebebasan berpendapat, demo itu jadi masalah besar bagi penguasa? Ya kita tunggu saja. Hari Selasa malam tanggal 18 Februari yang lalu jam 10 malam Mayor Teddy ke kediaman saya di Widya Chandra. Kemudian beliau bicara intinya menganggap saya punya kesalahan yang fatal terjadinya demo di kantor tanggal 20 Januari 2025 dan terjadinya demo tentang UKT oleh mahasiswa BEM tanggal 17 dan 18 Februari 2025. Oh, jadi ada dua yang disoroti gitu ya, Prof? Yang beliau anggap itu yang fatal karena pada dasarnya kan Pak Presiden itu alergi dengan demo. Oh gitu. Kata Mayor Teddy. Jadi kalau demo itu membuat beliau jadi apa ya? Dianggap itu kegaduhan, ya, membuat gaduh suasana gitu. Apa yang dilakukan oleh adik mahasiswa di Surabaya, Ketua BEM UNER, seorang perempuan, memang di luar kepantasan, menyebut kepala negara kita dengan nama yang kurang pantas, ya. Saya tidak setuju dengan itu. Itu bisa diperbaiki dan dinasihati. Yang saya lebih tidak setuju adalah upaya persekusi massa, tekanan psikis dan moral terhadap pribadinya dan keluarga, bahkan upaya penuntutan hukum. Saya kira kasus seperti ini tidak perlu sampai ke sana. Anak seperti itu masih perlu dibina dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa perlu harus menjadi pesakitan atau narapidana. Saya kira sebuah permintaan maaf sudah cukup baik, cukup terhormat, dan itu justru akan mengangkat derajat Pak Prabowo. Tetapi upaya penegak hukum dengan memperkarakan dan memperlakukannya seperti seorang koruptor, bahkan koruptor lebih baik diperlakukan daripada anak mahasiswa itu. Saya turut bersimpati kepada Pak Prabowo karena itu betul-betul juga sebuah hal yang tidak pantas, tetapi perlakuan yang dihadapi oleh seorang anak mahasiswa juga sangat keterlaluan dan tidak perlu dilakukan sampai seperti itu. Teror kepada dirinya dan keluarganya dan upaya penuntutan hukum. Marilah menjadi lebih bijak supaya semua bisa belajar dari situasi yang ada. Merdeka. Bapak Luhut dilantik oleh Presiden RI sebagai Dewan Ekonomi Nasional RI. Inilah video-video terbaik dari Bapak Luhut yang saya rangkum buat Anda semua rakyat Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Kalau tidak kurang, ya kau pergi ke sorga aja. Tapi kalau saya belum mau buru-buru ke sorga. Kalau Anda pengen semua perfect, ya kau pergi sorga saja buru-buru sana. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Jadi kalau ada yang bilang itu, di sini lapangan kerja kurang, di mana yang lapangan kerja tidak kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana aja bermasalah. Gimana Bapak kau yang gelap? Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Yang gelap kau, setuju Pak? Kami aja yang gelap. Kan cuma Bapak dan kelompok Bapak aja yang terang benderang. Kami gelap Pak. Masyarakat susah cari kerja. Kesenjangan ekonomi makin melebar. Rupiah melemah. Korupsi di mana-mana. Sektor pendidikan diefisiensi habis-habisan. Kurang gelap gimana coba Pak? Karena setiap suara dari masyarakat itu dianggap penolakan, dianggap kritik, dianggap anti. Justru saya menyuarakan hal seperti ini dengan semua resiko yang nantinya muncul. Adalah bentuk saya betapa saya sangat-sangat mendukung Indonesia ini menjadi negara yang baik. Ini dia caranya agar kalian bisa membuat para koruptor hilang.
Oke, yang pertama harus kalian lakukan, kalian tinggal pergi aja ke bandara. Setelah sampai sana, kalian tinggal pesan aja tiket pesawat dengan tujuan ke Jepang. Setelah kalian sampai ke Jepang, kalian tinggal cari aja satu orang yang bernama Orochimaru. Nah, setelah ketemu orangnya, kalian tinggal minta tolong aja ke Orochimaru untuk mengajari kalian teknik Edo Tensei. Lalu setelah kalian mahir dengan teknik Edo Tensei, kalian tinggal kembali lagi ke negara kalian. Dan setelah kalian kembali ke negara kalian, kalian tinggal gunakan aja teknik Edo Tensei, lalu hidupkan kembali Hokage kedua. Dan boom, saat negara kita dipimpin kembali oleh Hokage kedua, dijamin deh, yang namanya pencuri, perampok, preman, atau bahkan koruptor sekalipun pasti bakalan menghilang. Mudah kan? Selamat mencoba. Viral lagi nih cuitan Pak Prabowo yang ia nggak suka kalau Indonesia itu dikatakan sebagai negara korupsi atau koruptor. Nah, beliau itu mendukung untuk hukuman mati para koruptor. Ini dicuit oleh Pak Prabowo pada tahun 2011. Kalian bisa lihat cuitannya di sini. Nah, tolong nih bantu tag ke Pak Prabowo ataupun admin Gerindra bahwasanya Pak Prabowo pernah nge-tweet seperti itu. Dan kita tag nih supaya Pak Prabowo bisa mengesahkan undang-undang untuk hukuman mati bagi para koruptor. Karena kita tahu pada masa jabatannya sekarang itu sudah ada 2 kasus besar yang tertangkap korupsi. Yang pertama ada PT Timah yang merugikan negara sampai 271 triliun, dan yang kedua ada Pertamina yang korupsinya itu merugikan negara sampai 900 triliun, bahkan hampir menyentuh angka 1 kuadriliun atau 1000 triliun. Nah, kita tahulah bahwa masalah di negara ini akarnya adalah korupsi, kesenjangan sosial, terus miskinnya makin banyak, terus pendidikan susah, kesehatan susah. Kita tahu sama-sama bahwa akarnya adalah korupsi. Oleh karena itu, bantu nih tag Mimin Gerindra, tag Pak Prabowo untuk bisa mengesahkan. Masalahnya kemarin tuh PT Timah yang merugikan negara 271 triliun itu cuma dihukum 6 tahun. Walaupun pada akhirnya ada revisi dan akhirnya mendapatkan hukuman 20 tahun. Tapi ini nggak sebanding sama kerugian negara yang kita dapat gitu. Dan yang kedua yang sangat hangat saat ini adalah Pertamina. Nah, ini menjadi kesempatan besar bagi Pak Prabowo untuk bisa mengesahkan dan mendorong disahkannya undang-undang tentang hukuman mati bagi para koruptor. Kalau bisa sekalian perampasan aset, Pak, dirampas ke asetnya biar keluarganya itu bisa merasakan atau bisa mempertanggungjawabkan dari keluarganya yang udah korupsi. Bantu tag, bantu sebarin video ini supaya Pak Prabowo ingat lagi kalau beliau pernah mengetweet hal tersebut. Takutnya kan lupa, beliau kan udah sibuk atau beliau kan udah deket nih sama, ya pokoknya bantu tag lah.